Nah, apa saja yang tersedia di internet? Banyak sekali kok di internet itu. Kalau sekian tahun yang lalu Bapak Ibu datang ke ruang dirutnya Pertamina, Telkom, apa-apa itu kan di meja, di belakang mejanya itu ada lemari yang ada buku tebel-tebel yang namanya ensiklopedia. Betul Bapak Ibu ya? Sekarang masih ada nggak? Nggak ada lagi tuh. Kenapa? Karena pertama kali itu sekian tahun yang lalu ensiklopedia itu dibikin knockout oleh yang namanya apa? Encarta. Ya, Encarta itu kan ensiklopedia yang dalam bentuk apa dijualnya CD beberapa biji itu. Informasinya tuh lengkap banget. Tapi Encarta juga sekarang masih bisa beli. Bukan hanya gratis, sudah mati. Encarta itu mati. Kenapa dia mati? Karena sekarang ini udah ada yang namanya Wikipedia. Itu kan bener-bener ensiklopedia yang whatever you want to find itu rasanya ada di sana, cuma tinggal kita hati-hati makainya. Betul nggak? Any question kalau kita cari di Wikipedia itu rasanya ada gitu loh. Nah, jadi sekarang ini apa yang ada di internet itu luar biasa. Dictionary. Saya itu kalau ya bahasa Inggris, kalau yang di luar bidang engineering ada kata-kata yang nggak tahu pastilah gitu ya. Langsung aja gitu ya yang buat Merriam-Webster gitu ya. Dalam beberapa detik keluar kok kata yang saya cari. Bahkan kalau Bapak Ibu nulis surat kemudian nggak tahu kode posnya, itu kan langsung kalau saya sekarang langsung kode pos nggak tahu tuh langsung dicari di internet gitu ya. Jadi internet itu demikian banyak informasi. Tapi yang sangat penting Bapak Ibu kalau mengajarkan ke mahasiswa cari informasi di internet, mereka harus melakukan apa yang namanya triangulasi. Triangulasi itu sederhana sih sebenarnya, ngecek informasi yang diperoleh itu benar apa enggak, sahih apa enggak gitu ya informasinya. Jadi dapat informasi kayak gini, cek dari sumber yang lain ya. Nah ini yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa, setiap informasi itu harus dicek dulu tingkat kesahihannya gitu ya. Triangulasi ya biasanya 2 atau 3 cek gitu ya. Kemudian ya search informasi itu, Google itu unlimited, boleh dikatakan hampir unlimited source of information gitu ya, dalam bentuk apapun. Bapak Ibu saya bisa mau cari dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks, dalam bentuk video, itu banyak sekali gitu ya. Saya suatu saat diminta ceramah di sekolah anak saya tentang internet online game addiction. Saya nggak ngerti apa-apa, saya bilang ke gurunya, ya nggak apa-apa karena bapak dosen di ITB, tolong bapak ngomong tentang ini. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya search aja di internet. Ya memang butuh berhari-hari gitu ya karena saya awam dalam bidang ini, tapi ya anyway saya kemudian belajar banyak tentang internet online game addiction ini gitu ya. Bahkan ada disertasi S3 segala macam itu tentang online game addiction ini gitu ya. Nah, zaman Bapak Ibu kelas 4, kelas 5 punya map itu peta gitu ya, buku peta itu ya, berapa 40 halaman mungkin ya. Kira-kira 40 halaman gitu ya. Sekarang yang namanya peta itu nggak ada lagi kalau menurut saya yang butuh peta itu. Kenapa? Karena kalau lihat di Google Map itu peta yang tersedia, waduh itu sampai demikian detail, sampai ke jalan-jalan juga ada. Jadi bukan hanya jalan, pemandangan di sekitar tempat yang kita cari, itu gedung-gedungnya ada apa bisa kita lihat. Nah, jadi informasi demikian banyaknya. Ini saya hanya tunjukkan ya, Bapak Ibu udah tahu bahwa kalau kita nyari itu bisa petanya dalam bentuk apa. Saya waktu itu ngasih ceramah di jalan di Jalan Riau. Saya bilang ini Jalan Riau juga bisa kita lihat dari atas. Kemudian kita bisa lihat di beberapa tempat gedungnya seperti apa. Nah, beberapa bulan lalu saya ke Stuttgart, ke Jerman. Ada alamat hotelnya. Saya udah booking hotel di sana. Saya ingin lihat, itu ada tuh gambar pemandangan dari mobil itu kalau berjalan di sekitar hotel itu, mobil jalan sekitar. Jadi saya sudah tahu, oh ya kalau nanti saya nyampe sana saya akan lihat gedung ini. Demikian banyak informasi yang ada di internet.
Nah, language translator ini yang banyak dipakai mahasiswa kita. Saya tidak keberatan mereka pakai Google Translator. Apalagi kalau sumber informasinya bahasanya bahasa yang kita nggak pahami. Yang tidak paham itu bukan, maksud saya bukan bahasa Inggris, rasanya bahasa Inggris mestinya mereka udah bisa paham gitu ya. Kalau sumber informasinya bahasa Rusia gitu, nah bolehlah pakai Google Translator. Tapi pakainya itu dengan hati-hati. Baca lagi. Saya mengatakan kepada mahasiswa, kalau Anda baca translator dari translator ini, perhatikan konteksnya. Jadi jangan word by wordnya, karena kemungkinan kalau kita baca word by word itu tidak tepat. Coba baca konteksnya. Apa maksud dari satu paragraf? Nah, ya online video, saya banyak memakai video-video yang terkait dengan materi yang saya ajarkan, karena banyak sekali yang gratis gitu ya. Nah, dia online game addiction, saya waktu ngasih ceramah saya kasih video-video, kemudian podcast segala macam tuh ada gitu ya di internet ini. Nah, ini juga kalau bikin laporan, mahasiswa bikin laporan bersama itu bisa pakai ini Google Docs ini gitu ya, bisa diedit bersama gitu ya. Nggak tahu Bapak Ibu pernah mengajarkan ke mahasiswa untuk ini nggak? Pakai Google Docs gitu ya. Ini saya lewat aja. Nah, e-learning ini definisinya tuh banyak sekali Bapak Ibu kalau bicara tentang e-learning itu ya. Sebenarnya pemakaian ICT untuk mensupport dan mengenhance, membantu terjadinya pembelajaran, membantu terjadinya proses pengajaran dan bagaimana mengakses terjadinya pembelajaran. Saya kira anyway e-learning itu adalah bagaimana kita bisa membantu mahasiswa dengan menggunakan ICT. That's all kalau menurut saya. Ini saya lewat aja information literacy. Nah, sekarang apa sih yang udah berubah dari kelas-kelas kita? Bahan sudah diupload. Banyak udah melakukan ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Tugas dikumpulkan lewat email. Iya, betul. Udah, oke. Berbagai pengumuman dapat dilihat online. Oke. Kemudian disediakan fasilitas diskusi di dunia maya. Oke, udah semua ini. Itu adalah elemen-elemen dari bagaimana kita memakai e-learning. Yang sangat penting sebetulnya adalah how to structure all this. Bagaimana kita menstrukturkannya dan menggabungkannya dengan tatap muka. Kenapa? Di awal tadi saya sudah mengatakan, kalau kita bicara tentang traditional student, rasanya tidak mungkin kita pakai 100% e-learning. Karena mereka masih butuh dimotivasi. Mereka masih butuh satu kata yang lupa saya katakan tadi. Mereka masih butuh diinspirasi. Itu tidak mungkin dengan 100% e-learning gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya betul-betul tekankan adalah how do we structure tatap muka kita dengan kegiatan-kegiatan ini. Nah, yang diperlukan adalah ya ada potensi dari ICT ini, kemudian pemahaman kita terhadap mahasiswa sebagai digital learners, kemudian bagaimana kita memahami ada keterampilan-keterampilan yang berbeda yang dibutuhkan mahasiswa. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar apa yang disebut dengan virtual team, betul nggak? Virtual team. Saat ini, kalau orang membuat produk, itu tidak lagi produk itu dirancang di satu tempat, dianalisis di tempat yang sama, kemudian diproduksi di tempat yang sama, kemungkinan tidak demikian. Proses yang dilakukan adalah mendesainnya di mana yang paling murah bisa didesain di sana. Analisisnya di mana paling murah itu dianalisis, mau katakan di India gitu ya. Desainnya paling murah mungkin dalam tanda petik di Itali. Desain di Itali. Analisisnya di India. Dibuatnya di mana? Mungkin di Vietnam. Pada waktu proses pembuatan itu, apakah semua engineers yang terlibat itu kemudian rapat, rame-rame, kemudian datang ke India, datang ke Vietnam? Enggak. Ada yang namanya Global Product Development. Artinya apa?
mereka tuh harus bisa bekerja sama sebagai satu tim yang tidak ketemu. Itu yang namanya virtual teamwork.